Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class with me, Miss Yesi. Video kali ini dibuat untuk mata kuliah jurnalistik. Buat Anda yang ingin menonton atau mengikuti video ini, silahkan tonton hingga akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya tidak ketinggalan untuk materi-materi berikutnya. Dalam video kali ini, Miss Yesi akan bahas tentang teknik wawancara. Kalau kemarin sudah ada berita, sebelumnya sudah ada jurnalis. Nah, hari ini kita mau interview ya, teknik wawancara atau interview teknik. Apa aja? Kita lihat dulu pengertiannya apa. Nah, wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di lapangan. Prosesnya dapat dilakukan melalui dua cara, bisa secara langsung dengan bertatap muka alias face to face dengan narasumber, atau secara tidak langsung seperti melalui telepon, internet, intranet, dan surat atau wawancara tertulis. Itu bisa. Jadi ada dua, bisa face to face, secara langsung dan tidak langsung. Oke? Nah, sifat-sifat wawancara. Di lingkungan pers internasional, wawancara sifatnya berbeda-beda. Yang pertama kita lihat dulu itu ada on the record. Ini adalah nama dan jabatan narasumber dapat digunakan sebagai sumber keterangan dan boleh dikutip langsung. Jadi on the record itu boleh ditampilkan. Siapa yang memberikan sumber itu boleh kita berikan secara jelas. Kemudian ada background, boleh menggunakan kutipan langsung atau menyiarkan keterangan apapun yang diberikan oleh narasumber, tetapi tanpa menyebutkan nama atau jabatan sebagai sumbernya. Biasanya pakai footnote ya, digunakan istilah sumber terpercaya di lembaga, departemen atau badan atau sumber yang berwenang menurut persyaratan yang ditentukan oleh pemberi wawancara. Jadi di situ caranya sumber sumber terpercaya di lembaga ini, tapi tidak disebutkan nama dan jabatannya, tidak boleh. Itu yang namanya menggunakan background, sifatnya berupa background. Kemudian yang ketiga ada deep background. Tidak boleh menggunakan kutipan langsung atau menyebut nama jabatan atau instansi sumber berita. Footnote menggunakan istilah menurut keterangan atau menurut keterangan si anu, menurut keterangan si ini, atau diperoleh kabar bahwa, gitu caranya. Kalau untuk deep background. Jadi ada kata-kata menurut keterangan dan diperoleh kabar bahwa, itu berarti sifatnya deep background. Yang keempat ada off the record. Keterangan yang diberikan bukan untuk disiarkan. Wawancara semacam ini berguna bagi jurnalis untuk memahami permasalahan. Nah, off the record aja, kalau kita orang bahasa Inggris berarti kita udah paham dong. Berarti tidak boleh kita berikan keterangan jelas kepada khalayak umum. Itu yang off the record. Jadi diberikan ya, bukan untuk disiarkan. Nih. Jenis wawancara yang pertama itu ada wawancara berita alias news page interview, yaitu wawancara yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, konfirmasi, dan pandangan dari narasumber tentang suatu masalah. Itu yang dinamakan dengan news page interview. Yang kedua ada wawancara pribadi alias personal interview, yaitu wawancara untuk memperoleh data tentang pribadi dan pemikiran seseorang atau narasumber. Berita yang dihasilkan berupa profil narasumber, meliputi identitas pribadi, perjalanan hidupnya, dan pandangan-pandangannya mengenai berbagai masalah yang terkait profesinya. Untuk yang pertama ini, kira-kira apa contohnya yang wawancara berita? Ada yang tahu? Silakan isi di kolom komentar. Begitu juga dengan yang contoh yang kedua, wawancara pribadi. Contohnya acara apa? Wawancara untuk apa? Silakan isikan jawabannya di kolom komentar. Yang ketiga ada wawancara eksklusif, exclusive interview, yaitu wawancara yang dilakukan satu orang jurnalis atau lebih tetapi berasal dari satu media, secara khusus berkaitan masalah tertentu di tempat yang telah disepakati bersama. Nah, kira-kira apa? Apa contohnya? Silakan isikan jawabannya di kolom komentar. Yang keempat ada wawancara keliling atau jalanan, man in the street interview, yaitu wawancara yang dilakukan seorang jurnalis dengan menghubungi berbagai interview secara terpisah yang satu sama lain, tetapi mempunyai kaitan dengan satu masalah atau berita yang akan ditulis. Misalnya ada peristiwa kebakaran. Jadi ini banyak yang diwawancara. Ini namanya wawancara keliling. Menurut saksi ini, menurut saksi itu, menurut saksi A, saksi B, saksi C.
ini kapan kejadiannya. Jadi setiap orang yang ada di TKP ditanyain, itu boleh dinamakan dengan wawancara keliling atau jabatan. Jalanan. Nah, keterampilan jurnalis. Dalam peliputan, teknik wawancara yang benar-benar harus dikuasai oleh jurnalis adalah ilmu wawancara. Misalnya, memahami latar belakang masalah atau peristiwa. Kita harus melakukan penguasaan terhadap bidang liputan yang akan kita liput terlebih dahulu. Jadi harus ada background knowledge-nya. Kalau nggak ada background knowledge-nya, nanti susah kita memahaminya. Nanti orang bicara, kita nggak nyambung. Jadi seorang jurnalis itu memang harus pinter ya. Harus pinter-pinter menambah ilmu pengetahuannya. Nah, hal ini mengantisipasi agar materi yang diliput tidak salah persepsi atau salah tulis. Nah, gitu. Dalam wawancara, jangan pernah dengan kepala kosong, tidak paham terhadap materi wawancara. Kita mewawancara seorang artis, misalnya alias public figure. Dia adalah bintang film tahun 80-an, tapi kita nggak tahu filmnya satupun. Gimana dong kita mau tanya, dulu main film apa aja? Oh, film ini kira-kira bagaimana? Ya kan susah jadinya ya. Jadi harus ada background knowledge-nya tentang si interviewer ini, orang yang akan diwawancara. Dalam peliputan atau wawancara, wartawan harus mampu fleksibel, adaptasi dengan situasi dan tahan banting. Jadi kalau orang nggak mau wawancara atau mereka menolak, jangan patah semangat, tetap usahakan. Tapi tetap kita mengedepankan asas positive thinking terhadap seseorang. Nggak boleh memaksa juga, tapi pekerjaan kita tetap juga jalan ya. Gimana caranya? Yaitu pintar-pintarnya seorang jurnalis. Nah, keterampilan jurnalis. Intinya keterampilan atau skill yang harus dikuasai seorang jurnalis yang utama adalah teknik jurnalistik, meliputi yang pertama penguasaan masalah yang diliput. Itu tadi kan kita harus memiliki background knowledge sendiri terhadap suatu liputan yang akan kita liput. Yang kedua, teknik reportase, yaitu keterampilan meliput dengan wawancara selengkapnya dan sesudah itu menuliskannya sebagai berita atau feature atau artikel. Nah, reportase ya. Kita liput, kemudian kita tulis apa yang kita wawancara tersebut. Nah, ini yang dinamakan dengan teknik reportase. Kemudian ketaatan pada kode etik jurnalistik, yang mana sudah kita singgung-singgung di beberapa video sebelumnya. Ya, jadi kita tetap harus mengedepankan kode etik jurnalistik. Nah, pelaksanaan wawancara, tahap ini merupakan tahap penting yang akan dilalui seorang jurnalis. Pada tahapan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Antara lain yang pertama, perhatikan penampilan baju yang rapi. Jadi seorang jurnalis itu nggak melulu harus urak-urakan. Apalagi dia adalah seorang perempuan, tentu harus rapi. Kalau laki-laki tentu saja nggak boleh berewok-berewok banget ya. Nanti orang yang diwawancara takut, dikirain nanti misalnya orang kriminal mungkin ya. Name tag itu harus dibawa ya. Jadi penampilan itu harus rapi, pakai baju yang bagus, yang wangi. Jangan yang udah bawa ketek, maaf ya. Atau mungkin kaos kaki yang udah sebulan nggak ganti, jangan. Jadi pakailah pakaian rapi. Bagaimana seorang narasumber itu nyaman ketika bicara dengan kita. Itu yang harus kita tampilkan pertama terlebih dahulu. Yang kedua, datanglah tepat waktu, jangan terlambat. Nah ini, kita janji jam 10 dengan si narasumber. Jangan datang jam 10.30, tapi datanglah jam 9, 1 jam sebelum wawancara. Kita sudah standby di tempat yang telah kita sepakati bersama. Jadi jangan terlambat, tidak boleh, karena kita yang butuh mereka ya. Yang ketiga, perkenalkan diri kepada narasumber, khususnya nama dan media tempat jurnalis bekerja. Nah itu, name tag itu harus ada. Gimana orang mau percaya kita nih jurnalis atau enggak kalau misalnya identitas tidak ada? Jadi perkenalkanlah nama, kemudian kita dari media apa misalnya tujuan kita untuk mewawancaranya, ini wawancara tentang apa, itu harus diungkapkan, harus dibicarakan terlebih dahulu, harus diperkenalkan. Kemudian yang keempat, perkenalkan masalah yang akan ditanyakan sehingga narasumber mengetahui alasan dirinya akan dijadikan narasumber. Nah itu kata Miss Sisi tadi sebelumnya kan. Jadi harus diungkapkan apa sebenarnya ingin ditanyakan kepada si narasumber ini, masalahnya tentang apa, nanti narasumbernya bicara apa. Sebenarnya interview ini bisa dikonsep ya, bisa secara langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsung itu kan si narasumber sudah melihat pertanyaan apa yang akan kita tanyakan, kemudian kita sudah briefing. Oh kira-kira nanti kalau pertanyaan ini begini jawabannya.
Kalau misalnya secara spontan, berarti mereka juga bicaranya spontan. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Tapi kalau yang dalam poin ini, perkenalkan masalah yang akan ditanyakan sehingga narasumber mengetahui alasan dirinya akan dijadikan narasumber. Nah, ini lebih terfokus berarti sifatnya. Boleh seperti ini. Kemudian, mulailah dengan pertanyaan ringan untuk narasumber yang punya banyak waktu. Tetapi langsung persoalan inti, to the point untuk narasumber tertentu. Jadi kalau narasumbernya punya banyak waktu, misalnya udah janji, udah memang khusus waktunya untuk kita wawancara, ini nggak apa-apa. Pertanyaannya tuh mulai dari ringan sampai kepada yang lebih spesifik. Tapi kalau misalnya dia terburu-buru, kita ini hanya memiliki waktu misalnya cuma 5 menit, ya tanyakan aja langsung pertanyaan yang penting disebut to the point. Yang mana yang kira-kira inti dari pertanyaan itu, ya itu saja yang ditanyakan. Tapi kalau sekiranya dia menyempatkan waktu yang khusus untuk kita, nggak apa-apa. Mulailah dari pertanyaan ringan, ya, oke? Kemudian, hal yang ditanyakan tidak bersifat interrogatif atau terkesan memojokkan narasumber, sehingga menjadikan narasumber seperti terdakwa di persidangan. Jadi jangan membuat narasumber tersebut merasa tertekan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan. Misalnya, Bapak umurnya berapa? Nah, Ibu umurnya berapa? Masalah umur aja orang mungkin udah agak sensitif ya, karena umur itu kan sensitif. Ada orang yang nggak suka ditanyakan umurnya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan umurnya, mendapatkan jawaban dari umur dari si narasumber, misalnya seperti itu ya, kita kan mau menanyakan umur tanpa menanyakan pertanyaan Bapak umurnya berapa, tapi carilah pertanyaan yang lebih polite ya, lebih sopan sekiranya, supaya kita dapat jawaban dari si umur ini, umurnya berapa. Nah, itu adalah tugas seorang jurnalis. Bagaimana caranya kira-kira tanpa menanyakan, maaf Pak, Bapak umurnya berapa? Nah, jangan seperti itu. Berarti ada pertanyaan lebih polite yang lebih membuat dia nyaman ketika dia bicara tentang umurnya. Itu salah satu contohnya. Tapi jangan diinterogasi. Ini kapan ini? Ini kenapa begini? Bapak umurnya begini. Bapak begini-begini. Nggak boleh seperti itu. Tapi buatlah si narasumber itu merasa nyaman dengan kita. Berikutnya, hindari pertanyaan yang sifatnya menggurui. Kalau menurut saya, Pak, begini, nggak boleh. Ya, itu yang namanya menggurui. Jangan seperti itu, tidak boleh. Jadi biarkan si narasumber bicara senyaman mungkin atau menjelaskan senyaman mereka, menjelaskan senyaman si beliau ini kalau dia sendiri, tanpa kita menggurui apa yang sedang dia bicarakan. Itu tidak boleh seperti itu. Berikutnya, dengarkan dengan baik jawaban yang disampaikan oleh narasumber. Jurnalis boleh menyela apabila narasumber memberi penjelasan yang menyimpang dari topik yang dibicarakan. Nah, ini. Jadi kalau orang lagi bicara, jangan langsung dipotong. Tidak boleh. Sampai dulu selesai dia bicara, menjelaskan. Barulah kita mulai menanyakan atau menimpal pernyataan yang telah mereka lakukan atau dia ungkapkan. Nah, kemudian jika misalnya kita membahas tentang topik A, kemudian tiba-tiba dia sudah bicara D, E, F, itu kan berarti sudah jauh. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa ditimpal. Tapi cara menimpalnya itu juga harus polite, harus sopan. Tidak membuat si narasumber tersinggung atau merasa tidak nyaman dengan kita. Pelaksanaan wawancara pertama, masih ya. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan baru yang muncul dari penjelasan narasumber. Nah, jadi pertanyaan sebab hal ini senantiasa terjadi dalam setiap wawancara. Jadi wawancara itu sifatnya ada feed and back ya. Misalnya dia bicara, iya saya ini suka warna merah. Saya sengaja membuat ini merah. Oh, Bapak sukanya warna merah. Nah, itu nggak apa-apa seperti itu. Karena Bapak suka warna merah? Nah, gitu. Ini saya desain berwarna merah. Mungkin itu ya disampaikan oleh narasumber. Kemudian kita sebagai jurnalis kita bilang, oh, apa ini karena Bapak suka warna merah? Nah, begitu boleh. Ya, saling timpal. Ya, boleh seperti itu. Nih. Atau misalnya apalagi kira-kira pertanyaan lain misalnya. Ini sepatu, ini saya sengaja pakai sepatu hari ini supaya kaki saya ini enggak lecet, katanya. Iya Pak, karena mungkin di sini banyak kerikil-kerikil, makanya kita pakai sepatu aja lebih baik ya Pak. Itu boleh, seperti itu, tidak masalah ya. Jadi ada feed and back. Kemudian setelah seluruh pertanyaan diajukan, jangan lupa memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menjelaskan hal-hal yang mungkin belum ditanyakan. Nah, biarkan dia bicara, beri dia kesempatan untuk berbicara dah ya.
Kemudian, usai wawancara, sampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber. Nah, setelah lakukan wawancara, jangan lupa terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan Pak. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Nah, pokoknya banyaklah yang ungkapan terima kasih, pasti Yus lebih paham. Oke? Kendala dalam wawancara, setiap jurnalis pasti mengupayakan hasil wawancara yang optimal. Namun, seringkali ada saja kendala yang mungkin akan terjadi. Untuk menghasilkan sebuah berita yang baik, sangat tergantung dari hasil wawancara di lapangan. Data yang diperoleh di lapangan seringkali hanya sedikit. Hal ini akan menyulitkan jurnalis dalam menulis berita. Untuk itu, dalam melakukan wawancara, upayakan mendapatkan data yang selengkap-lengkapnya di lapangan, khususnya melalui proses wawancara. Jadi siapkanlah kira-kira pertanyaan-pertanyaan, kan sudah ada nih pertanyaan penting misalnya 5. Kemudian siapkan lagi misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya akan menjadi bahan juga untuk berita yang di luar konsep yang sudah kita buat, itu nggak apa-apa. Tapi itu disimpan di kertas yang lain atau mungkin di tempat yang lain, itu disimpan di sini saja. Jadi nanti seketika misalnya dia sudah bicara ini, jangan lupa tanyakan yang ini juga supaya tulisan atau nanti berita yang kita buat itu menjadi lebih bagus, jadi lebih padat. Nah, sudah ke conclusion lagi. Setelah memahami pengertian, sebenarnya tidak ada kiat yang mutlak untuk melakukan wawancara. Jadi tidak ada kiat-kiatnya sebenarnya apa yang mutlak ya. Apalagi setiap jurnalis punya kiat-kiat tersendiri dalam menemui dan memancing simpati narasumber untuk mau melayani permintaan sebagai yang diwawancara. Namun demikian, ada beberapa hal umum yang perlu menjadi catatan para jurnalis sebelum melakukan wawancara. Jadi, pesan saya, siapkan saja, misalnya kita ingin mewawancarai si A. Si A ini adalah misalnya seorang tokoh publik, tokoh dalam pemerintahan. Siapkan saja dulu. Yang pertama itu kita harus tahu dulu background knowledge kita tentang si tokoh A ini. Dia ini siapa, kelahiran di mana, kemudian hobinya apa, sehari-hari dia di mana saja, ngapain aja, kegiatannya apa saja, itu harus kita ketahui. Kemudian siapkan saja pertanyaan ya, misalnya kalau kita catat di kertas, kalau sekarang kan udah ada handphone, boleh ya, tapi nggak mungkin juga lagi wawancara lihat-lihat HP, kan nggak sopan juga gitu kan. Paling nggak pertanyaan itu sudah ada di dalam pikiran kita, sebelum kita tanyakan sudah ada dalam pikiran kita pertanyaannya, sebelum kita tanyakan. Itu nggak apa-apa, dikonsep dulu sebelum kita lupa apa yang kita tanyakan tersebut. Jadi itu yang harus penting, harus kita lakukan. Oke? Untuk tugas kali ini, nah, your assignment, silakan tonton 3 wawancara televisi mengenai 3 topik berbeda, misalnya boleh tentang politik, olahraga, atau pengalaman hidup, dan kemudian bandingkan dan beri ulasan tiap masing-masing wawancara tersebut. Ingat ya, tontonlah 3 wawancara televisi mengenai 3 topik yang berbeda, misalnya politik, olahraga, dan pengalaman hidup, dan bandingkan dan beri ulasan untuk masing-masingnya. Kemudian, tugas yang kedua adalah lakukan 2 macam wawancara singkat tentang topik yang sama tetapi melalui 2 cara yang berbeda. Yang pertama itu langsung dan lewat, itu secara langsung, face to face. Karena sekarang pandemi, mungkin hanya orang-orang terdekat saja mungkin yang bisa diwawancara. Boleh misalnya tetangga yang sedang berjualan, boleh ditanyakan. Misalnya dia jualan punya warung atau dia adalah seorang penjual misalnya makanan-makanan ringan door to door, itu boleh ditanyakan seperti itu. Atau mungkin ada pedagang sayur yang sering lewat di dekat rumah, yuk silakan diwawancara, tapi tetap kita mengutamakan protokol kesehatan ya. Tuh, yang secara langsung. Kemudian, yang kedua lewat telepon. Nah, boleh. Ini siapa yang diwawancara kalau lewat telepon? Boleh mungkin teman you yang memiliki prestasi, misalnya dia adalah seorang atlet, atau mungkin dia adalah seorang penulis, misalnya ada punya teman, atau mungkin kakak you punya teman, atau ibu you, atau saudara you, boleh. Silakan lakukan wawancara dengan topik yang sama tetapi melalui 2 cara yang berbeda. Yang pertama face to face secara langsung, kemudian yang kedua melalui media telepon atau mungkin by email atau video call juga boleh. Jadi secara tidak langsung, oke? Jadi 2 tugasnya. Yang pertama tonton 3 wawancara televisi mengenai 3 topik yang berbeda. Politik, olahraga, atau pengalaman hidup, silakan kemudian dibandingkan, kemudian berikan ulasan untuk masing-masing ini. Ini masuknya kemana, ini jenis wawancaranya apa, seperti itu ya.
Apakah dia wawancaranya langsung atau tidak langsung, kemudian jenisnya ini apa, kemudian ini kemana tempatnya, apakah dia tadi off the record, background, atau bagaimana. Silahkan berikan ulasan untuk masing-masing wawancara tersebut. Nah, yang kedua tugasnya adalah lakukan 2 macam wawancara singkat dengan topik yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Pertama dengan face to face secara langsung, kemudian yang kedua itu secara tidak langsung. Boleh lewat media telepon, video call, atau mungkin pesan singkat saja juga boleh. Oke? Tugas ini saya berikan waktu 3 hari atau 1 minggu dari sekarang. Silakan nanti kita sepakati saja bersama. Kemudian nanti silakan dikumpul dan dikirimkan ke email Miss Yesi. Oke? I think that's all for today. Thank you so much for your watching. Selamat belajar. Silakan pahami lagi materi. Kalau tadi terlalu cepat dijelaskan, silakan tonton kembali. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Bye, see you.